Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar teori tingkat bunga. Yang pertama, mekanisme pasar. Dalam perekonomian yang mendasarkan diri dalam mekanisme pasar, maka keputusan ekonomi didasarkan atas pertimbangan pasar. Artinya, sistem ekonomi diatur melalui bekerjanya mekanisme pasar, yakni pasar untuk berbagai barang dan jasa yang berbeda-beda. Berapa banyaknya suatu barang akan diproduksi ditentukan oleh pasar, yakni permintaan akan barang tersebut. Mekanisme ini berfungsi melalui apa yang disebut dengan harga. Harga mempunyai fungsi alokasi faktor produksi ke arah produksi barang-barang yang lebih disukai masyarakat dari produksi barang yang tidak disukainya. Selanjutnya yang kedua, pilihan pemerintah dan individu terhadap alokasi waktu investasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pilihan yang didasarkan atas keputusan pemerintah. Secara sederhana dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Seandainya pemerintah ini dapat diibaratkan sebagai seorang raja yang dapat menentukan berapa kayu gergaji yang dihasilkan tahun ini dan berapa tahun depan yang berlaku bagi sekelompok masyarakat. Bagaimana caranya si raja ini menentukan jumlah tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan suatu konsep apa yang disebut dengan kurva interference. Pilihan waktu dari si raja tersebut posisi sama dengan kurva interference seorang konsumen. Jadi, dengan menggunakan anggapan yang sama, kurva interference yang lebih tinggi, misalnya D, akan lebih disukai daripada di bawahnya kurva, misal sepanjang ABC. Kurva interference si raja inilah yang menjadi dasar pemilihan waktu yang berlaku bagi masyarakat. Selanjutnya, pilihan individu yang didasarkan pada keputusan masing-masing individu dalam masyarakat. Mereka secara terpisah menentukan pilihan waktu yang kadang-kadang tidak sama antara satu individu dengan individu lainnya. Bagaimana caranya mereka menentukan pilihan tersebut? Caranya cukup sederhana. Pertama, setiap individu mempunyai kurva interference. Sekelompok individu, misal kelompok konsumen, mungkin mau menunda sebagian penggunaan barang sekarang untuk memperoleh barang lebih banyak di kemudian hari. Sebaliknya, kelompok lain, misal pengusaha, karena mereka mengharapkan dapat melakukan investasi dari penundaan penggunaan barang sekarang untuk memperoleh keuntungan di masa datang. Biasanya, mereka mau mengorbankan penggunaan barang di kemudian hari yang lebih banyak, misal 10 kayu, untuk ditukarkan dengan penggunaan barang sekarang yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu 10 kayu. Dari dua kelompok individu ini, karena kesukaan mereka tidak sama, bahkan bernilaikan, maka timbul semacam pasar pinjam-meminjam. Dari contoh di atas, maka kelompok konsumen akan bersedia mengorbankan penggunaan barang sekarang, sedang pengelompok usaha justru mau menggunakan barang sekarang dan bersedia mengganti dengan jumlah lebih banyak di kemudian hari. Dari proses ini timbullah nilai tukar atau harga, yang dalam hal ini dapat disebut tingkat bunga. Dengan alat analisa yang seperti saya sebutkan tadi, maka masalah alokasi waktu bagi individu dapat dipecahkan. Yang terakhir, yaitu ketiga, kurva interference dan tingkat bunga. Kurva interference di sini dapat diartikan
bahwa kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama, atau keadaan di mana konsumen berada dalam keadaan indiferen dalam mengkonsumsi berbagai jenis barang. Sedangkan ketika kita berbicara tentang tingkat bunga, dapat diartikan sebagai harga dari pengguna yang jangka waktu tertentu. Tingkat bunga sebesar 18% setahun berarti bahwa apabila saya meminjam uang sebanyak 100.000 sekarang, maka setahun lagi saya harus mengembalikan uang tersebut sebesar 118.000 yang terdiri dari 100.000 uang pokok dan 18.000 uang bunga kepada kreditur tersebut. Nah, pengertian tingkat bunga sebagai harga ini bisa juga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara Rp1 sekarang dengan Rp1 yang akan datang. Misal 1 tahun lagi, pembelian dari Rp1 sekarang dan sekaligus juga penjualan dari Rp1 sekarang, dan sekaligus juga pembelian Rp1 nanti adalah orang yang meminjamkan kredit. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai dasar-dasar teori tingkat bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.